Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
qala qad utita su'laka ya Musa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para hadirin, adik-adik TPA Al-Amin yang saya hormati, sebelumnya kami mau menyampaikan, kami kemarin selaku takmir Masjid Al-Mutakin Sampang dan guru TPA Al-Amin Sampang dan selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Sukodono mendapat undangan dari Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan kami telah mengikuti selama 3 hari. Hari yang terakhir pas tanggal 10 November Hari Pahlawan, kami diberi tugas yaitu suruh menulis utawi menelusuri pendidikan, yaitu di SMP Muhammadiyah 7 Kota Gede Yogyakarta. Setelah kami tulis, kami sampaikan kepada dosennya Universitas Islam Indonesia. Dari 5 peserta Universitas Yogyakarta, yaitu Universitas perwakilan dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Cokro Aminoto, dan Universitas Muhammadiyah Ngawi. Nah, semua peserta mahasiswa itu disuruh menulis mengarang tentang pendidikan. Tapi setelah Bapak dosennya Universitas Islam Indonesia melihat semua dan memahami tulisan-tulisan itu, tapi alhamdulillah kami selaku takmir Masjid Al-Mutakin Sampang tulisannya terbaik dari semua peserta itu. Terus kami diperintahkan kepada dosen UII suruh masukkan di internet. Untuk itu kami selaku takmir Masjid Al-Mutakin Sampang akan menyampaikan fatwa dan nasihat-nasihat untuk negara ini, yaitu training wartawan Islam dari Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tanggal 8 sampai 10 November. Kami selaku peserta training jurnalistik Islam mendapat tugas suruh mengamati atau menelusuri riwayat SMP Muhammadiyah 7 Kota Gede Yogyakarta. SMP Muhammadiyah 7 Kota Gede berdiri tahun sekitar 1992 dan 1993. SMP Muhammadiyah 7 Kota Gede berdiri dari tahun ke tahun, muridnya semakin banyak dan gurunya semakin berkualitas, sehingga SMP Muhammadiyah 7 Kota Gede semakin eksis dan diterima masyarakat sekitarnya, sehingga tidak kesulitan mencari murid, dan muridnya kelas 1 7 kelas, kelas 2 7 kelas, dan kelas 3 7 kelas. Karena Muhammadiyah telah diteladani oleh tokoh-tokoh nasional kita, yaitu Bung Karno dulu juga pernah menjadi guru SPG Muhammadiyah Bengkulu dan menjadi Dikdasmen Muhammadiyah Bengkulu. Dan Jenderal Sudirman juga menjadi guru Muhammadiyah Banyumas Cilacap dan ikut kepanduan di Hizbul Waton. Dan Muhammadiyah sekarang umurnya sudah 103 tahun Hijriah atau 100 tahun Masehi. Di dalam hadis Nabi, setiap 100 tahun akan ada mujahid pembaru memperjuangkan tegaknya Al-Quran dan hadis Nabi di dunia ini. Untuk itu mudah-mudahan putra terbaik Muhammadiyah segera diridhai Allah Subhanahu wa taala, yaitu
menjadi pemimpin di negeri ini, supaya insya Allah bisa memperbaiki negeri ini semakin hari semakin terpuruk kredibilitasnya. Kolusi, nepotisme semakin merajalela, dan bencana dan musibah di negeri ini semakin mengerikan. Untuk itu, kalau enggak segera ada musyawarah nasional dan musyawarah dari DPR, MPR, DPRD, DPRD dan DPD untuk memilih seorang pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki negeri ini dari ambang kehancuran, kalau enggak segera diganti seorang pemimpin berani, jujur, amanah, dan mau menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk umat Islam. Kalau selain umat Islam masih pakai hukum jariah, silakan. Tapi kalau umat Islam harus memakai hukum Islam supaya kita tidak menjadi kafir. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44, 45, 47 sudah jelas, barang siapa yang tidak memutuskan perkara tidak menurut apa yang diturunkan Allah, berarti dia kafir. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat 4